warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wa ja'alallahu as-samawati wal ard walitujza kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'du. Awalan naqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul alim. Ya. Jadi walaupun bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah lah yang mengajari melalui Rasul-Nya. Nah, pelajaran kita pada pagi ini adalah bacaan sholat dipahami melalui tata bahasa. Bacaan sholat dipahami melalui bahasa. Maksudnya tata bahasa. Jadi, kalau kita perhatikan dari dahulu sampai sekarang dan mungkin selanjutnya, karena menurut perkembangan pengetahuan, orang semuanya banyak yang bertanya, mungkin kita pun terus bertanya, kan ada disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23. Karena ada di situ disebutkan qad aflahal mu'minun. Antara lain disebutkan di situ yang mengenai khusyuk. Ya, qad sungguh aflaha telah memenangkan. Ya, telah. Sebenarnya kalau menang falah saja, cuma kalau sudah aflaha memenangkan. Oh, menyenangkan. Itu beda itu. Kalau falaha kan menang. Ya. Kalau ditambah satu pangkalnya, mengusahakan menang. Jadi telah memenangkan gitu. Jadi menang nggak datang sendiri tuh. Telah memenangkan siapa di situ? Orang-orang mukmin. Antara lain kata allazina, yang khusyuk apa ayatnya itu? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Itu. Allazina hum Fi sholatihim khashi'un. Jadi diulang lagi lambat-lambat karena memahami bahasa kita. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Itu dia. Khashi'un jadi apa gunanya itu? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi khabar, jadi, Pak. Iya, jadi khabar. Muftadanya mana? Muftadanya allazina. Iya kan? Ya. Hum itu badalnya saja itu ganti. Ya. Kan bisa saja allazina fi sholatihim. Tapi dikasih satu lagi allazina, dikasih penekanan hum. Ya, hum yang minta dibalik. Kan begitu. Ya. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, untuk
yang orang yang bisa memenangkan dalam hidup dunia akhirat itu adalah orang yang khusyuk sholat. Nah, untuk khusyuk sholat ini, nah inilah yang maka sudah sampai bisa diterangkan kepada kita bersama bagaimana cara khusyuk. Ya selain daripada memenuhi, kalau Rasulullah kan ngomongnya begini, sallu. Nah, bisa tekan hadisnya itu. Sallu Kama sholai sallu kama sholli ra'aitumuni. ini sholli. Ya, usalli. Nah, itu dia. Sallu. Sallu apa tuh? Fi'il? Sholat Amar. Fi'il apa tuh? Fi'il amar. Amar. Artinya itu sholatlah kamu. Sholatlah Kama. Kama sebagaimana Ya, sebagaimana jar majrur ya. Sallu Ya. kama ra'aitumuni. ra'aitumuni. Ra'aitum. Itu aslinya ra'aitumni. Ra'aitumni. Ya, tapi karena rasanya bolong, maka dikasih wow-nya itu wow kenyang namanya. Kenyang untuk menumbuk membaca. Aslinya kan ra'aitum. Ya. Kalau ra'aitum bentuk apa itu? Fi'il madhi. Ya. Jadi kalau baru ra'aitum ni nun lil wikayah kan? Nah, ianya itu aku. Jadi seolah-olah kamu sebagaimana telah melihat kamu aku. Nah, sekarang dikasih wow. Itu namanya wow ghiza namanya. Wow penyumbat. Wow supaya jangan bolong. Pendompol tuh. Tanda kan barek tuh. Kama ra'aitumni gitu. Jadi dikasih wow. Kama ra'aitumuni. Lai paham. Saya bisa bicara kalau sudah mengerti bahasa. Kalau enggak mengerti bahasa, itu di langit melayang-layang besar serak. Ya. Jadi sallu kama ra'aitumuni. Usalli. Usalli apa itu bentuknya? usalli Fi'il Mudhari. Iya, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya itu? Ana. Kan lah mulai itu. Jadi itu makanya sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah kata Rasul. Dilihatlah dia sholat. Dilihat oleh sahabat-sahabat. Makanya kadang-kadang dia lama, kadang-kadang kan ditanya orang. Nah, lalu antara lain, itu yang disebutkan beruntung atau telah memenangkan. Bukan menang artinya itu ya, telah memenangkan. Itu yang pasnya dalam bahasa itu. Kalau telah menang itu enggak bimsalabim dokarjo itu. Nggak ada usaha ya Pak. Iya, mesti itu makanya aflaha disebut. Aflaha itu kan berarti awalnya ditambah itu. Ya. Kalau memenangkan aslama gitu, menyelamatkan. Jadi telah memenangkan atau mendapat kemenangan boleh, tapi enggak usaha gitu aja. Orang-orang di mana mereka orang-orang yang mukmin itu di dalam sholatnya mereka khusyuk. Khusyuk ini antara lain harus atau mesti mengerti apa yang kita baca ucapkan. Kalau baca saja mungkin apa huruf-huruf saja. Mengerti apa yang kita ucapkan gitu. Paham sampai di situ? insyaallah Pak. Nah, kalau kita sudah soal mengucapkan, supaya yang khusyuk itu apa dah? Khusyuk dulu. Khusyu'an. Kan khusyu'an. Itu bentuk apa itu khusyu'an? Masdar. Iya. Masdar. Masdar dari fi'il madinya apa? Khosya'a. Iya, khosya'a.
Terus Yukhasimu. mudhari'nya, Yukhasimu. enggak mudhari'nya dulu. Khasya'a, Yukhasimu. ya. Oh, Nah, itu Yukhasimu. bisa lihat kholak. Yukhliku. Khosak. bukan. Kalau khasya'a, ya, Oh, Yakhshi'u. ya, apakah yakhshimu, apakah yakhsya'mu, apa Yakhsya'u. yakhsya'tumu. Nah, pasnya lihat dalam kamus itu yang pola yang 6 itu, maka kita tidak bisa menentukan. Jadi karena sudah lihat dalam kamus atau sudah biasa baru mungkin. Tapi kalau mungkin ya mungkin ini, jadi khasya'a mungkin yakhsya'u mungkin atau yakhsu'u apa bisa boleh. Nah itu bisa dilihat di kamus ya. Jadi Iya. khasya'a, coba supaya puas coba lihat kamus dulu. Khasya'a, khasya ya. Khasya'a. Halaman 116 coba lihat. Khosya'a. Hmm. Yakhsya'u. Tuh. Ah, lalu masdarnya apa? Khusyu'an. Ah, apa artinya Bu? tunduk. Tunduk rendah hati. Ah, itu dia. Coba diulang apa fi'il madinya? Khosya'a. Khasya'a, Yakhsya'u. yakhsya'u. Apa masdarnya? Khusyu'an. Khusyu'an. Sama sajadah ya. Coba. Sajadah cuma Sajadah. kemudari'nya beda. Kemudari'nya beda. Yasjudu. Ah, kemudari'nya yasjudu. Ya. Tapi Yasjudu. kalau khasya'a yakhsya'u. Yakhsya'u. Beda. Kalau sajadah Yasjudu. masdarnya sama. Sujudan. Khasya'a yakhsya'u. Khusyu'an. Khusyu'an. Isim fa'ilnya Khosyi'un. Khasi'un. satu orang, dua orang, Khosyi'ani. dua banyak. Khosyi'una. Apa yang di ayat tadi? Allazina hum Alladzina fi sholatihim khosyi'un. Khasi'una. kan enak belajar kalau mengerti bahasa Arab. Batu Pak Edi. Iya, jadi alhamdulillah mengerti kita. Kalau enggak mengerti sekadar baca-baca saja, ya oke, dimaafkan. Tapi kalau sudah mengerti bahasa susunan, mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, mana masdar. Nah, sekarang balik kita begini. Salah satu supaya bisa tunduk, iya kan? Ya, Pak. Khusyuk itu kan tunduk, merendahkan diri. Tunduk dan patuh. Iya, tunduk dan patuh kalau mengerti Yang dikatakan. Bahasa. apa yang dikatakan. Nah, Iya. apa kita tenang-tenang dulu ya, sabar dulu. Misalnya kalau saya bertemu atau kita bertemu dengan seseorang, ini hal yang sangat penting. Nah, kalau kita mau bertemu, misalnya saya mau bertemu ke rumah Pak Edi, ada hal yang penting saya sampaikan. Ataupun sekarang mungkin lewat HP itu tapi yang bagusnya yang bertamu gitu. Biasanya kalau kita mau bertamu ke seseorang, apalagi yang tempat bertamu itu memang ini kan Allah yang menciptakan kita ini, yang menjadikan bernikmat. Biasanya kalau kita bertamu itu bagaimana? Mau bertamu, mau ke rumah orang yang ditamui,
Siapkan salam. Pakai Ya, aturan. pertama dari pakaian kita bersih, sopan. Nah, itu maka beruduk pun kata orang mulai dari kalau ingin sholat khusyuk merendahkan diri, beruduk itu pun mulai kita sadar rukun syaratnya. Itu oke. Nah, terus setelah itu selesai, bagus. Nah, masuklah kita kan berdiri. Assalamualaikum. Kalau ke rumah orang kan bertamu. Assalamualaikum. Rupanya belum dijawab. Assalamualaikum, bagus. Nah, silakan masuk. Masuk. Biasanya mulai ngomong itu sadar kita apa enggak? Sadar. Nah, bayangkan sholat. Kan sadar ngomong cuma, sadar kita bacaannya itu cuma yang menjadi persoalan, tidak mengerti kita, kurang pas kita rasanya ngomong karena tidak paham. Nah, orang yang diartikannya saja begitu, misalnya teman-teman kita bisa. Nah, tapi lebih pas lagi kalau dia mengerti apa sih bentuk kata, susunan kata. Nah, paham ya? Itu salah satu. Ada lagi misalnya, oh kita kalau sudah sholat itu seolah-olah kita mau mati, itu kan usaha-usaha antara lain. Itu kan kalau bukan jangan tersinggung, yaitu kan usaha-usaha orang awam. Maksudnya bermacam cara lah dalam tanda kecintaan dia. Nah, tapi yang jelas kalau kita mulai sholat itu kan memperagakan anggota tubuh, waktu sudah itu apa yang kita ucapkan betul-betul dari lubuk hati kita. Jadi waktu sholat itu kemana sebenarnya pikiran kita, kepada Allah atau kemana? Harusnya pada Allah. Ya Allah di mana Ibu pikirkan? Pada Pikiran Pak. pada bacaan kita. Jadi yang kita pikirkan apa yang kita omongkan itu. Apa yang kita omongkan, kemudian kita sadari saja bahwa Allah mendengar, melihat, mengetahui. Tapi jangan dibayangkan dia pakai telinga, di muka, di atas, di bawah. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau begitu, tahu kita apa yang kita omongi, itu yang saya sebutkan, tahu yang mengomongkan itu, karena ini bahasa asing, maka diungkapkan begitu kadang-kadang, karena dia bahasa asing, kalau tidak mengerti jalan bahasanya, kadang-kadang yang tidak perlu ditekan. Aturan perlu ditekan, mengomongnya enggak. Kan gitu jadinya. Itu cara belajar orang yang tidak terpelajar. Ini maaf ya. Itu makanya harus belajar dari buayan sampai liang lahat. Nah, jadi mulailah kita waktu membaca itu, pikiran kita, apa yang kita baca sadari. Kalau ke rumah orang tadi kan ada rumah, disediakan tempat. Kita ini kan dimanapun boleh, setiap jengkal bumi sholat pada waktunya, kan berarti tidak perlu masuk istana, masuk tempat tertentu. Pokoknya ini semua, itu makanya yang penting itu yang saya sebut kemarin, jangan hilang pula atau lupa karena sudah ada. Mestinya ada, tambah ada gitu. Paham itu, diulangi lagi. Lupa, hilang setelah ada. Ada. Mengerti apa yang ada itu? Allah. Yang hilang Allah yang Kita yang ada. Iya, semuanya. Benda alam sekitarnya kan ada gini ya. Alam ini kan diadakan. Yang mengadakan dia. Kalau orang yang sudah melekat dia, dari yang ada ini tambah yakin ada. Tapi jangan nanti setelah ada, habis ada yang ini, hilang ada yang sebenarnya. Jadi kalau sudah ada terus, ibaratnya dia tidak di dalam waktu sholat pun sudah yakin pula.
Mulai paham maksudnya dia? Mulai Pak. Inilah mulai Pak. Apalagi sudah dalam sholat, tentu sudah lebih hebat lagi di dalam istana. Kalau kita mau ngomongkan baru dibuka pintu, disilahkan kata orang, dikasih di ruang tamu, ya bagus. Ini kan kita misalnya ya sedang di atas kendaraan, sedang di atas gunung, sedang di sawah, sedang apa, semuanya kan istananya. Jadi itu Bapak-bapak, jadi apa usaha kita setelah kita mengerti jalan bahasa Arab atau nahu saraf, maka kita cobalah pula memahami bacaan sholat, dipahami melalui tata bahasa Arab. Nah, itu dia. Itu pengantar saya ya. Pengantar yang apa namanya. Jadi bayangkan saja kita mau berdialog, yang sangat penting sekali kita paham yang kita dialogkan. Jangan itu makanya jangan buru-buru. Makanya saya pribadi kadang-kadang bagaimana ya, kalau saya disuruh imam, kalau saya bawakan perasaan saya, tentu lama. Iya enggak Pak Edi? Ya Pak. Nah, lalu si makmum awam, bagaimana caranya lagi? Lihat Rasulullah katanya. Ya lihat Rasulullah. Kita kan pedoman kita tadi sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebagian Rasulullah melihat kalau makmumnya orang tua-tua katanya, itu maunya dilihat hadisnya itu, jangan dikarang-karang pula. Ya. Nah, jadi kita mulai. Coba Bapak, Ibu sekarang megang pena, ambil kertas. Ini tujuannya itu ya, bagaimana bacaan sholat, karena bacaan itu sebaiknya kita mengerti, kita ucapkan dalam kebahasaannya. Walaupun begini nanti ya, mungkin ada efek sampingan ini. Nanti dalam sholat, Bapak, Ibu mungkin terbayang ini, yang saya ucapkan fi'il madhi atau fi'il mudhari gitu. Tapi itu hanya untuk sementara saja itu. Nanti kalau sudah paham, nggak ada lagi itu. Ya, orang baru-baru semuanya gitu kok. Namanya orang baru. Nggak Pak Edi? Kalau setiap yang baru itu mesti gitu. Siap? Sudah siap Bapak Ibu pegang penanya? Sudah Pak. Nah. Kalau niat nggak perlulah nggak perlu yang dipersoalkan mulai takbir ya. Itu mulai. Nah, kita misalnya mulai mau sholat, udah betul. Nah, coba mulai apa yang pertama diucapkan? Sesudah niat. Allahu Akbar. Coba tuliskan. Allahu Akbar. Silakan. Allahu Akbar. Kasih barisnya ya. Iya Pak. Sudah siap belum? Dah. Pak Bet lah bisa nulian, tapi kecil patang payah. Lah bisa ya. Enggak nampak tuh bekola ambo tulian saja, terus rasukan saja ya. Kalau Akbar tu boleh dapat pecik tu saja. Yang lain dah. Begitu dipacik kalam, dipacik pena, kan ada mah. Coba baca ikra lo. Ikra. Bismillah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang-ulang lambat-lambat Ibu Didi.
Iqra Iqra bismi rabbikal alladzi khalaq. khalaq. Terus Iqra khalaqal insana min insana min alaq. min alaq. Terus Iqra wa Iqra rabbukal. wa rabbuka akram Terus alladzi amal. allama bil qalam itunya. Allazi allama allama Insana bil qalam Nama insana malam ya. allamal insana ma lam ya'lam. Ada bil qalam situ. Satu aja. Iqra bismi rabbikal Allazi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus bil qalam. nah, ada bil qalam. Itu tadi. Sekarang Ibu, Bapak sudah melakukan itu. Bisa macik pena, bisa menulis. Barakah hebatnya. Kalau binatang diajan sampai kini tidak ada lah ya ada binatang pandai menulis. Ambo alun bersobok lah itu. Kalau menekan-nekan komputer ya mungkin ya. Tapi bisanya misalnya kucing, tuliskan kau ya. Tidak tertulis. Kalau lawan ini nak kucing nak mulai. Bantuan ang kucingnya. Jadi beruntung bana awak ko ya. Wah, aku bisa menulis. Beruntung mana jadi orang. Beruntung jadi orang. Tapi kini banyak orang jadi orang nyasar. Jadi orang-orang. Ya, karena enggak di pegunungannya. Nah, sekarang coba lihat apa tulisan yang mau disuruh tulis tadi? Allahu Akbar. Ini dia. Preso masing-masing. Tuh. Allahu Akbar. Lai betul tulisannya. Ayo guru, insyaAllah. Sebagian orang ikut hamzah tuh diagih tuh. Iya. Sebagian enggak. Kalau tak pakai Jadi boleh ya, ya. sebenarnya yang betulnya pakai hamzah. Ya, Alif Kalau betul. kalau ikut jangan. kalau Allah itu Pak, kalau Allah enggak bisa. Kalau akbar ini wajib pakai apa nih? Pakai hamzah. Nah, kalau Allah kenapa enggak Pak? Ini kan Allah itu kan ini alif lam apa ini enggak dikasih alif ini kan hamzah wasal dibaca tetap al. Itu jadi begini tulisannya ya. Jadi mulai kita sholat Allah Akbar. Dimatikan bacanya ya. Ya. Iya Pak. Allahu Akbar. Itu namanya takbir kan? Allahu Akbar. Kalau dimulai sholat itu namanya takbir apa itu? Ihram. Ihram. Coba lagi barisnya. Ihramu. Enggak. Mulai takbirnya, takbir. Takbiratul Ihrami. Ihrami. Ya, awalnya mulai bahasa Arab Pak. ihrami. Apa? Takbirul ihrami. Dan sebenarnya lah apa tuh? Biru Ihrami. Apa Ibu Didi? Ibu Didi dulu coba. Ibu Didi apa Bu Didi? Takbirul ihrami. Ada takbirul. Populer takbirul itu. Takbiratul. Takbiratul ihram. Ihrami ya takbiratul ihrami. Coba ulang-ulang balik apa? Tambah lambe. Takbiratul ihrami. Tapi kenapa dikasih pula tamarbutah ya? Iya. Menandakan kemuliaan. Ada nggak masdarnya? Fi'il madinya apa itu takbir? Kabbara. Kabbara. Coba. Fi'il madi mudhari masdar coba.
Kabbara juga Takbiran. Takbiran. Ada nggak takbiratan lagi? Lihat dalam kamus ya, nantilah itu. Habis itu cara orang berajago. Jadi kalau dia baru masuk Islam, ya bersyahadat saja dulu turut-turut. Tapi begitu dia sudah masuk Islam, terus belajar dia sampai meninggal. Jadi tidak Islam keturunan saja. Ya, terus belajar. Jadi itu dia takbiratul ihrami. Ihrami ya? Iya. ya, Ihrami. Ya Ihrami. Pak, mudhafun ilaih. Menjadi Mudhafun apa itu ilaih. ihrami? Mudhafun ilaih. Ya, mudah-mudahan. Kalau takbiratu itu jadi apa? jadi Mudhaf. mudah. Iya, mudhaf. Selain mudhaf jadi apa dia? Kenapa dibaca takbiratu? Sebagai mubtada. Pada Mana kabarnya? wah. Hmm? Jadi kabar ini. Kalau itu jadi kabar, mana muktadanya? Mubtadanya dihazab, disembunyikan. Apa disembunyikan? Sengaja aku bertakbir. Itu lain lo tuh Pak. Itu. Apa yang disembunyikan? Azab. Iya. Azab pun salah. Yang betulnya adalah Kabar. Dzalika hazihi. hazihi. Masya Kita kan mengatakan hazihi takbiratul Islam. ihrami. Gamzah juga itu, Pak. Gamzah. Apanya? Ihram. Enggak. Itu yang wasal. Sama juga alnya itu. Jadi takbiratul ihram, al-ihram gitu. Kalau kita mau memperkenalkan hazihi takbiratul ihrami. Tapi kalau bisa dibaca enggak takbirata? Takbirata. Bagaimana Ibu Eti, bisa dibaca takbirata? Bisa, Pak. Jadi apa dibuat? Jadi maf'ul. Maf'ul. Jadi Mana maf'ul. fi'il fa'ilnya? Disembunyikan nanti. Saya membaca. Saya membaca. Bagaimana itu? Aqra'u Saya membaca. Ya, apa bahasa Arabnya? Aqra'u. Aqra'u takbiratal ihram. Ihrami. Ya. Atau azkuru takbiratal Ihram. ihrami. Itu maka kata admin mungkin ada di bukanya YouTube. Akhirnya kalau orang-orang pandai bahasa ini perdebatan yang menjadi-jadi gitu. Artinya itu diingatkan supaya jangan ada perdebatan berlarut-larut. Yang penting bisa membaca Al-Quran dan bacaannya. Kalau ada niat untuk berdebat-debat terus tentu payah, nggak bisa sampai kaji. Dan itu gunanya sebenarnya seperti gaya filosof juga itu. Maksudnya berpikir berdalam-dalam supaya kembang pemikiran mendapatkan penyegaran pemikiran, akal pikirannya. Manusia ini kan makhluk berpikir. Tapi jangan diselewengkan lah, ya boleh berpikir. Nah, itu ya. Jadi takbiratul ihram. Ihrami. Itu kan di awal sholat. Kalau takbir apa perpindahan itu apa bahasa Arabnya? Dapat. Apa Pak? Perpindahan kan sudah takbir. Dari misalnya dari mau ruku. Kan takbir juga. Itu takbir bahasa Arabnya apa namanya? Takbiratul. Tahu dari yang diganya. Atau begini, ada yang tinggal tadi. Ihram itu bentuk kata apa itu? Ihram itu Ihram gitu. Apa? Masdar juga, Pak. Masdar. Apa fi'il madinya itu, Bu? Harama. Apa fi'il madinya? Harama yuharrimu. Kalau harama tahrim jadinya perginya. Tahrim, Pak. Harama jadi tiga huruf harama. Kalau harama hurum. Yahrimu. Apa iya hurum jadinya?
Jadinya Haraman. Takbir. Apa? Haraman. Ya kalau nak dia sah nak kunjung. Bikin saja tambah satu di mukanya coba. Ahrama. Ahrama. Ah, kalau ahrama apa artinya? ahrama Memuliakan. Mengharamkan atau memuliakan boleh. Haramkan. Jadi kalau ahrama ahrimu atau Ya. yuhrimu, Ihraman. masdarnya Ihraman. ihraman. Nah, dia jadi mudhafun ilaih, maka dibuatlah ihrami. Nah, jadi kalau pertama itu di sholat Allahu Akbar. Hazihi takbiratul Ihrami. ihrami. Nah, kalau perpindahan dari ruku, misalnya mau ruku kan takbir, bangkit itu sami Allah tutu. Itu namanya takbir apa? Takbiratul Nggak tahu. namanya takbiratul intiqali. Takbiratul apa, Pak? Intiqali. Intiqal. Ya, intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu masdar juga dari intaqala, ya. Dinukilkan, Bu. Nukil apa itu? Dinukilkan sudah bahasa Indonesia itu. Ditulis. Ya, dinukilkan, dipindahkan itu. Ya, dipindahkan tuliskan. Itu dia. Jadi perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain namanya takbiratul Ihram. intiqali. Intiqali juga. Kenapa intiqali dibaca? pindahan. Iya, mudhafun ilaih. Intiqali. Kalau takbir besok misalnya azan, takbir apa namanya? Takbir azan, takbir apa, Pak? Ya, waktu orang azan takbir apa? Oh, Kasih bahasa Arabnya. Takbiratul Azani. iya, azan. apa Kalau namanya? itu tuh azani, Oh, azan. gitu. Azani, takbiratul azani. Iya. Kalau menyolatkan sholat mayat, takbirat apa namanya? Takbiratul jenazah. Lambek-lambek, Pak. Iya, takbiratul untuk menyolatkan mayat itu takbiratul ihram itu. Iya, sama juga. Takbiratul ihram itu. Maksudnya takbir nggak boleh lagi di acara-acara lain kecuali yang ditentukan aja. Baru pelajaran baru. Ya itu makanya kalau kita menyampaikan pelajaran bahasa Arab dalam sholat, nah baru terasa enak kalau sudah mengerti bahasa sedikit-sedikit. Tapi kalau enggak, ya gimana lah ya. Makanya kata mungkin itu payahnya di Islam kuah rancak pecah ruawak selanya. Kali minggu saja bisa lama pakai sepatu masuk tu. Iya. Kalau banyak pantangannya, ya sudahlah awak tengeh-ngeh ya awak. So, sudahlah buka sepatu, cuci lo mukul. Duduk di bawah. Ya membaca Arab lo, ya payah awak. Duduk macam lo je. Jadi itu istilahnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum, itu kira-kira apanya tuh kiasannya ya. Nah sekarang takbir-takbir itu sudah. Nah sekarang mulai Allahu. Coba nanti kalau ada kesempatan Pak Ben, Pak Edi atau ibu-ibu yang lain
Coba buka nanti YouTube nih, tapi Arab yang kalau Indonesia nggak ada saya lihat, payah kali Indonesia. Memang wajar saja. Coba dibuka nanti asal usul, nah begitu. Ma aslu kalimatut takbir, kalimatut Allah. Nanti banyak tuh. Sekarang belajarnya sudah enak. Dari manapun bisa dibuka, tapi kita harus saring juga, tidak dimasukkan pula semua. Jadi asal usul kata itu makanya nanti kan bahasa Arab itu kan 3 asalnya itu. Pertama mungkin isim. Isim itu kata benda, rupanya kata benda ini di dalam bahasa Arab, sifat itu dimasukkan isim juga. Ya. Jadi isim. Dimasukkan noun juga itu. Kalau Inggris kan dibedakannya. Iya. Kalau noun, kalau kata sifat apa bahasa Inggrisnya Ibu Sabrina? Adjektif. Adjektif. Kalau bahasa Arab semuanya isim. Semuanya isim. Isim makan, isim zaman. Ya, cuma dibaginya nanti. Ada isim tabdil, ada isim macam. Zaman. Ya, ada isim zaman, ada isim masdar. Ya, isim masdar. Jadi cuma terbagi 2 juga benda. Ini sama mungkin. Kalau bahasa Inggris tidak abstrak. Abstrak dan non abstrak. Kalau dia abstrak, selain itu ya juga ada yang abstrak, ada yang tidak abstrak. Kalau yang abstrak itu apa, Pak Edi? Ya, benda yang bisa diraba itu, Pak. Ya, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Cuma misalnya pengumuman, kan gitu. Kan kata pengumuman itu memang pengumumannya bisa diraba, yang istilah kata pengumuman misalnya kalau tulisan gitu. Kan abstrak itu. Perjalanan. Tapi ada kata benda ini yang ada asal usulnya dan ada yang tidak. Maka namanya ada kata benda itu ada jamid, ada mustaq. Gitu. Mustaq. Kalau yang seperti usuk itu berarti dia mustaq itu. Ihram mustaq juga karena ada asal usulnya dari khasya'a, ada asal usulnya di daraba gitu. Tapi kalau yang nggak ada asal usulnya itu maka dia jamid. Nah, jadi waktu kita mengucapkan Allah ini kata benda, ya kata benda ya. Iya. Cuma kata bendanya ini setelah dipelajari ada yang berpendapat dia adalah berupa mustaq, ada juga mengatakan jamid gitu. Tapi untuk sederhana lah ya, coba untuk lebih dalamnya nanti cobalah pelajari. Jadi ada yang mengatakan asalnya ini adalah ilah. Ilah ya. Ada yang mengatakan ya tidak begitu. Jadi ilah ditambah lim. Ada prosesnya itu ditambah lam dari hamzah wasal ini diganti dengan alif. Maka nanti ini dibuang lamnya. Ini panjang kemari sebenarnya ini. Bukan ke atas. Baru ada hu. Pokoknya ada yang membuat nanti alif, lam, hu. Jadi itu yang ucapan. Itu maka. Tapi ada pula yang mana itu lafaz jalalah yang mulia itu. Jadi mungkin di lamnya bukan di alnya ini. Itu kira-kira jadi kalau Allah, Allah berarti jelas kata benda. Tapi kalau memang ilah, kan ilahun. Ilahu. Ya, kan ilahu atau ilahun kan boleh.
Kalau ilahun kan berarti dari situ aslinya kan sesembahan atau yang disembah atau Tuhan kata orang. Maka kalau ilah itu bisa dibuat dia ilah ini, misalnya di bawah ini ya, saya buat gini. Al-ilah. Bukan, enggak pakai al dia, gini aja. Ilah. Seperti ini. Di dalam YouTube-nya ada nih Pak. Allah itu Ada. asli Apa katanya? Al-ilah. Al-ilah. Ya. Kalau saya lebih sependapat gini aja. Ya. Ini. Kalau ilah ini apa artinya ilah? Tuhan. Sesuatu yang ditakuti. Disembah. Yang diinginkan, yang dirindukan, yang ditakuti. Itu ilah tuh. Itu makanya kalau dalam ajaran yang aslinya, kalau mau juga, memang di sini kan ada kandungan ilah. Kalau mau dipakai juga ilah ini, dipakai ilahu wahid gitu. Jadi dikasih ilahu wahidun. Wahidun jadi apa gunanya itu? Apa? Jadi khabar. Ilahu Wahidun. wahid. Satu artinya yang satu. Sabar. Sifatnya Pak. Ilahu wahidun. Sifat. Wahidun jadi khabar. Jadi khabar. Sifat apa? Jangan. Ilahu Jadi wahidun. Na'at. Sabar. Iya, na'atman. Sifat mausuf. Ilahu. Kalau mau dipakai juga ilah hukum, cobalah. Apa Ilah. sambungannya tuh? Ilah hukum. Itu Ilahu mubtada. wahid. Wahid. Ilahu wahid. Ilah hukum, ilah Ilah. wahid. Wahid. Kalau kamu berilah juga, kamu kan berarti ilah ini kan sesembahan. Kalau kamu pakai juga ilah hukum, ilah wahid ya, ilah yang satu. Gitu. Ilah yang satu itu adalah Allah. Karena ini ada duanya ini. Kalau ilahun satu sesembahan. Kalau dua, Ilahain. Ilahani. ya ilahani. Gini. Ilahani. Ini dia. Ada dua sesembahan, ada. Tapi di ajaran untuk yang sebenarnya enggak. Ilahnya mesti satu, enggak boleh dua. Terus ada banyaknya. Ilahuna. Alih. Kalau ilahuna itu jamak muzakkar jadi. Alih. Alihah. Ilahu Ilahun, Alihah. ilahun, ilahani, terus Alihah. Alihah. baru alihah. Alihah. Gini dia. Panjang A-nya, alihah. Jadi sesembahan satu, sesembahan dua, sesembahan banyak. Jadi yang dirindukan satu, rindukan dua, banyak kerinduan, yang takuti satu. Jadi banyak. Itulah manusia pengalamannya di dunia. Yang dirindukannya bermacam-macam. Maka ditambah alif lam ini ilah ini yang ini jadi menjadi Allah dia. Jadi boleh dirindukan dia, boleh disembah dia, boleh dia dikagumi dia, yang tetapi yang dianya tidak ada serupa apapun, tidak ada dua, tidak ada banyak. Jadi kalau Allah tidak ada dua Allahani, tidak ada Allahuna atau al-ilah, jadi hanya satu. Paham ya? Jadi waktu kita membaca-baca ini, waktu kita mengucapkan Allah, Allahu, kita belum asal usul kata baru ya.
itu pun belum puas kita. Iya, belum Pak. Ya, Allahu. Jadi kalau Allahu dengan dikasih al di mukanya itu berarti dia betul-betul hanya dia yang satu. Nah, itu makanya tidak ada yang lain disamakan. Kalau alihah ini, ilahun ini masih bisa ini. Gitu ya. Untuk kenal lebih lanjut, berarti kalau ke tata bahasa, coba ke bahasa kita lagi. Kenapa kita menyebutkan Allahu, tidak disebutkan Allaha, tidak disebutkan Allahi? Apa jawab? Karena dia mubtada. Pokok kalimat. Dia mubtada. Mubtada. Menjadi pokok kalimat. Permulaan kata. Permulaan. Ya. Permulaan kata itu ini kata benda. Kalau permulaan kata-kata benda namanya jumlah apa itu Ibu Bapak? Ismiyah. Nah, jumlah Ismiyah. kalau permulaan kata-kata kerja itu namanya jumlah. Jumlah fi'liyah. Ya. Nah, Fi'liyah. jadi kalau kita membaca ini jadi jadi nanti Bapak Ibu sama-sama kalau sudah takbir itu ya kan Allahu aku jadi mubtada aku mungkin ada terbayang dulu tapi nanti kalau sudah biasa enggak Allahu Akbar. Allahu. Cobalah tanya nanti teman-teman. Bang, mangko baca Allahu ndak Allah. Kalau dia jawab memang lah baitunya, sudahlah. Kalau namu berajanya diajan, kalau ndak. Ya. Jadi pokok kalimat. Pokok kalimat. Cuma dikasih barisnya baris depan Allahu. Kalau ini pokok kalimat, baru kita pelajari lagi. Tentu ada sebutan. Ya. Mana sebutannya? Akbaru. Nah, akbaru. Akbaru. Bukan soal cara membacanya mana yang betul, nah itu persoalkanlah itulah tasambi biasanya. Akbaru. Tidak pakai tanwin ya Pak? Enggak. Akbaru. Ya. Malah kalau kita kan dimatikan malah membaca, tapi tetap dituliskan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada takbiratul ihram, ada takbiratul Intiqal. Intiqal. Jangan lupa takbiratul ihram, takbiratul Intiqal. Intiqal. Kalau orang meninggal itu kata Rasulullah, kabbiru, takbirkan arba'ata. Takbir, ya arba'ata marrat. Takbirkanlah 4 kali. Kan 4 kali takbirnya. Ya. Takbir itu ihramnya. Nah sekarang Allahu Akbar. Nah, coba kita rasakan. Kita sudah belajar berarti kata Allahu Akbar dari segi syariat atau kata sudah. Tapi kita baru yang sebenarnya Allah sudah itu yang diajarkan. Nah, jadi yang dimaksud dengan Allah yang pakai alif lam itu dia tidak serupa apapun. Dia tidak memakai tempat, dia tidak laki-laki, dia tidak perempuan, tidak dari kayu, tidak itu dia Allah. Jadi kemana pikiran kita waktu menyebutkan Allah? Pada bacaan kita. Ya, jangan dipikirkan Allah, yang dipikirkan apa yang kita sadari, yang kita ucapkan itu. Allah, Allahu, baru apa yang dirasakan juga. Ya, apa yang kita sudah ada ilmunya. Kalau nggak ada diilmukan ini kan kemana-mana pergi pemikiran orang. Ini sudah dengan ada ilmu itu berarti jangan dibayang-bayangkan dia. Pokoknya Allah asalnya memang itu mula dia sesembahan, dia yang ada, dia yang dikagumi.
tapi tidak serupa apapun. Malah ada kabarnya bagaimana akbaru. Akbaru. Itu maka nanti. Sekarang kalau kita lihat, ini pokok kalimat, ini sebutan, ini kata benda. Ini secara kata benda laki-laki atau perempuan? Laki. Tapi jangan nanti katakan Allah tidak laki-laki, itu panjang. Itu kata-kata aku. Kata-kata ya. Iya, kata-kata. Tata bahasanya. Iya, di bahasa. Sebutannya ini laki-laki perempuan? Laki. Laki-laki. Cuma kalau ditanya, ini kata benda, kata kerja. Isim takdir. Kata benda. Iya, kata benda. Tapi itu namanya sigat tabdil itu. Tabdil. Isim tabdil namanya, benda tabdil. Ya. Itu yang saya katakan, kalau benda tabdil ini artinya pasti lebih. Ada min. Ya, minnya kan di belakang. Aslinya kan lebih ini. Jadi Allah berarti lebih besar. Cuma di sini masih kosong. Itu sudah dimaklumi. Itu yang banyak orang cemas. Apanya? Allah lebih besar. Allah lebih besar. Nah, jadi nanti urenan. Yang jelas ini dulu baru kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu sudah kita kenalkah Allah? Sudah. Nah, bagaimana pengenalan? Bagaimana pengenalan kita tentang Allah? Tidak serupa apapun. Ya. Allah itu ada. Ya Allah, jangan pakai itu lagi. Allah ada. Tidak serupa apapun. Ya. Allah ya. ada, tidak serupa apapun, dikagumi. Iya, dikagumi, disembah, ditaati. Gitu. Tidak di atas, tidak makan tempat. Wah, sebagian orang kalau takah itu panjang dan ya sudahlah, ansu-ansu aja. Kalau sudah fokus begitu pikiran, perasaan, kan sudah mulai. Allazina hum fi salatihim. Jangan dibayang-bayangkan pula langit, bumi ya. Kalau dulu ya Allah, ingat penciptaannya, ingat ininya. Sekarang enggak. Iya, enggak lagi. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itu makanya waktu itu Allah jangan begitu dirasakan. Allahu. Jadi sehingga sama seperti itu, kita menghadap seseorang, kita sadari kata-kata yang keluar dari mulut kita itu. Kalau enggak latah namanya. Apalagi kalau cepat-cepat. Pakai pesek keposok. Allah di langit itu berarti manggil tempat artinya. Iya, maksudnya di langit karena tinggi, nggak bisa dijangkau. Jadi arsis tawa itu tingginya bukan tinggi di atas. Ya, itu makanya ayat itu mutasabih, samar. Orang yang kurang ilmunya kalau dibawa ke samar-samar hanyut dia. Itu maka disebut dari al-imlan itu ar-rasikhuna fil ilm. Orang dalam ilmu sudah paham juga dia. Yang gawat yang tidak ada ilmu, yang suka membelok-belokkan itu, maka kalau saya suka nyeleneh-nyelenehnya mas, saya malas, saya nggak payah. Ya. Nah, jadi Allahu Akbar. Coba nanti dipraktekkan aja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ibaratnya subuh ini kan, kalau nggak salah saya dari takbiratul ihram sampai selesai 11 ya. Apanya? Allahnya. Mengucapkan takbir itu. Kan 2 rakaat. Misalnya kita salat subuh. Allahu Akbar. 1. Terus intikal lagi. Intikal namanya. Allahu Akbar. 2. Terus dari tidak terus ke bawah. 3. Allahu Akbar. 3 intikal. Terus duduk. Allahu Akbar. 4. Sujud Duduk lagi. Sujud lagi. Allahu Akbar. 5 ya. Ya, 5. Naik. Allahu Akbar. 6.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk Rukuk. lagi. 7. Sujud ke bawah Allah. lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 8. Duduk. Duduk. Allahu Allahu Akbar. Dan 9. Sujud. Ya. Sujud. Allahu Akbar. 10. Sujud. Duduk lagi. Terakhir. Allahu Akbar. 11. Berapa kali? 11. Ah. Coba rasakan. Coba hayati apa yang ibu, bapak atau yang kita nyatakan itu. Kita berada di alamnya. Makanya terasa itu. Betul Pak Ben. Iya terasa Pak. dan penganatan Ah, bisa dikerangkeng penganatan itu nak baik dengan hal lain. ya. Jadi memang kota kerangkengnya karena keilmu yang kita pelajari. Ah, jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini belum dikatakan itu, makanya kalau akbar itu sebenarnya kan lebih besar. Jadi Allah lebih besar dari alam. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Ah, Tapi ada juga yang tidak mubalaghah. kalau sigat mubalaghah dia pakai ya. Lihat kaji balik. Kalau sigat mubalaghah itu namanya bersangatan. Kalau sangat itu kan berarti kabirun, alimun, syahidun. Kalau akbaru, a'lamu, khairun, tarun, itu semuanya tabdil itu. Ini orang kok nak mau mencalik bukunya lah, gaya-gaya takatu. Calik buku balik. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar berarti lebih besar. Nah, baru dari mana? Memang tidak dituliskan, tidak nyatakan, tapi sudah tahu kita lebih besar dari alam. Gunanya itu kita kan alam ini. Nah, kalau setelah kita perhatikan alam, kita hanya bisa menyelidiki estimate namanya, perkiraan mungkin dari sini, perkiraan dari sini. Tapi yang sebenarnya tahu nggak? Lai tahu awak alam ko sebenarnya. Selain dari Allah. Bu, itu sederhana kok. Indahlah diselidiki bana betul lai tahu awak sebenarnya alam ko. Misalnya awak contoh air, kan alam tuh. Ya. Lai tahu awak basuh air ko sebenarnya. Taruhlah belajar ini dua ho ini. Ba mangko itu. Misalnya itu ambo contohan jangan ke apalah, ke ayam. Ayam batalu Bu ya. Nambatino. Iya Pak. Batalu ya. Iya Pak. Iya. Awak ba mangko nak batalu? Itu karabang talu itu ada di jo. Awak Malayan kan tak pakai karabang tu. Cuma kalau ibu ditanya, awak anak tu dibungkus tu Bu ya, ada pembungkus tipis ya. Kantongnya. Hah? Kantong ketuban. Iya. Kita kan di dalam air ketuban itu ya. Ya. Sudah itu pecah kan? Ya. Nah, bang kok tiba di ayam kareh aponyo, pembungkusnya kok di awak kok mesti pecah? Betul jawabnya Bu Didi. Allahu a'lam Pak. Nah, kalau laba itu, wallahu a'lam itu artinya kabura. Kabura itu artinya besar. Le paham? Lambe-lambe. Baik. Jadi Kabur. kesimpulannya
seluruh alamku selain dari Allah, selain daripada Allah, setelah dipelajari, diteliti, tidak tahu awak tu bahasa mana. Paham aku itu. Kalau tidak tahu tu bahasa Arabnya kabura. Kabura itu arti besar. Besar itu artinya bukan besar gadangnya badannya. Tidak jaleh. Alah, lah mengerti sampai sini. Ngerti Pak? Nah, ini yang menjadikannya tentu lebih kabur. Lebih kabur, lebih besar, lebih nak jaleh. Tapi nyo ado. Iya. Kalau ado alam kan nampak. Kalau ado Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Diraba-raba pun tidak, itu makanya dipakai subhanallah amma yasifun. Jadi kita kalau sedang bertakbir, Allahu Akbar, ilmu awak begitu tuh. Allah lebih besar dari Allah. Dari mata setelah melihat alam. Agak berlambiah sedikit. Jadi takbir yang 11 itu atau takbir asal takbir, apa takbir azan, takbir segalanya, paham kita itu. Jadi tidak ada takbir, misalnya takbir hari raya menangis, bang kau nangis anak ada pulang, itu tetele nama setan kedua keluar. Nafsu itu. Iya, nafsu. Tapi Bapak Ibu mudah-mudahan berangsur-angsur paham ya. Ya, nanam bukitian tuh. Jadi waktu bertakbir itu begitu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari alam. Alam diperlihatkan oleh Allah dan kita pakai, kita pun bisa melihat, bisa merasakan, tapi nggak mengerti juga kunu yang tukang menjadikannya lebih besar. Itu mangko duduk akbar tuh. Tapi kalau kejan maha ya itu, nggak jalan kinci-kinci itu, maka masih terjadi berselingkuhan, masih terjadi korupsi, masih terjadi tipu menipu karena yang akbarnya bukan Allah. Yang akbarnya itu alam ini. Ya, halo Bapak-bapak, Ibu boleh paham. Pak Bet nampaknya keluar dari kursinya. Harapan ya Pak. Nah, jadi itu maksudnya kalau kita mulai sholat Allahu Akbar. Kama pangana, nah coba ulang balik. Kama pangana waktu membaca Allahu Akbar. Allah yang lebih besar. Allah itu ada. Ya, tapi kalau ke Allah wa apai, di ma Allah ka diingat. Jadi nan diingat ke ilmu nan telah diajarkan itu. Berarti Allah lebih besar dari alam. Dari mana taunya? Ambus setelah mempelajari alam, memang bisa diselidiki tapi tidak mengerti awak sebenarnya tuh. Apalagi yang menjadikannya. Yang menjadikannya tanpa tidak tahu awak, tapi nyuadu. Makanya tidak panjang, tidak pendek, tidak di atas, tidak di bawah. Ya, gitu jadi. Jadi kenapa pengana waktu menyebut Allah Akbar, fokus awak akan mengerti awak awak sabutnya begitu. Gitu maksudnya. Ya. Coba awak tanya Pak Bet. Pak Bet, waktu menyebut takbir kau, waktu pun pokok asal takbir lah. Allahu Akbar. Apa pengana awak waktu menyebut Allah Akbar? Allah lebih besar dari alam. Iya, tapi bah pengana awak. Pengana awak yang kau baca itu. Ya nenek baca tu bah. Belayang pengana awak baca Allah. Enggak. Jadi itu maksud awak tu. Jadi kalau Allah Akbar, ya
nanawa sabu itu awak paham gitu. Dari mana taunya paham? Beraja awak kini dulu. Maka semua kita itu mangko diulang tuh pelajarannya dulu itu dari situ dasarnya mulu-mulu takana itu tapi beko kalau lah biasa ndak lain. Kini awak belajar tuh dari mal maksud akbar itu lebih besar. Dari mana lebihnya itu aslinya sigat apanya itu sigat tabdilnya itu lebih besar dari alam. Nah, alamku kalau dipelajari menurut mampu awak, mengerti awak, tahu awak sebenarnya alamku pun enggak. Tidak, kabur. Nah, berarti kalau enggak tahu awak, berarti itu kan hanya jalan. Nah, yang menjadikannya tentu lebih enggak tahu. Lebih kabur Bab lagi. bentuknya. Itu mangkolam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi. Jadi waktu sedang membaca Allahu Akbar, jadi kepengetahuan itu ilmu awak bahwa awak pernyataan awak bahwa menyatakan bahwa Allah dan setelah diberitahu awak lebih besar dari alam. Kalaulah lebih besar dari alam pernyataan itu biasanya awak nalah mengalir ke dalam perasaan awak dan rasa awak. Awak tidak ada merasa, tidak ada sedih, tidak ada apa lagi. Tapi awak mengatakan Allah. Makanya kalau cara berorganisasi bernegara tidak ada korupsi, tidak ada nyeleweng-nyeleweng, tidak ada berselingkuh, tidak ada macam-macam, tidak ada lagi. Tidak ada cemburu-cemburuan. Karena pernyataan Allah sholat subuh sabalai kali. Sholat zuhur, sholat asar, alun lain-lain, alun tasbih, alun takbir. Jadi ikulah dan diributkan orang. Oh, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Sebenarnya itu kan untuk mengetahui saja. Kalau syariatnya itu Allah Akbar, iyo. Cobalah pahami, siapa menyuruh membaca saja, kan mesti mengerti anan di kecil. Gitu. Makanya di takbiratul ihram atau takbir intiqal itulah pengaruh. Itu makanya takbir ya. Nah, jadi coba Rasulullah kalau salat duha, kalau salat sunat, kalau salat apa? Allahu Akbar. Dari mana pengetahuan? Allah lebih besar talinte dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Caranya di luar salat kebaraja bahwa alam setelah dipelajari tidak mengerti kita, cuma diperlihatkan, ada, dirasakan, dipakai. Lalu yang menjadikannya tidak serupa apapun. Tapi kalau tidak beraja itu awak gini, pasti Allah lebih besar, Allah maha besar, Allah maha besar, dia besar. Tidak duduk kayak gitu kalau model itu tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Tapi perlu latihan. Ya dilatih. Jadi itu makanya kalau takbir subuh itu, pengalaman saya gitu juga. Kadang-kadang sekian kali takbir, ada yang asal mulut saja ngomong. Yang melayangnya. Ya, muncung ngecek tapi enggak ada serta sama pengetahuan. Begitulah kalau sedang mengecek sama kawan. Muncung ngecek-ngecek tapi penganak tak kemah. Mencalik kawan-kawan. Nangku kecean. Iya bisa. Iya Pak. Merah ni kan sudah. Ya, jadi itu makanya allazina hum fi salatihim khashi'un itu sangat menentukan mengerti apa yang kita ucapkan. Ada juga yang memang sederhana kalau tagaknya sholat ambo jadi budak Allah itu sepenganai mengicik-ngicik senyum munculnya menggarik-garik pokoknya ambo tetap jadi budak Allah. Itu cara orang awam, tak ada orang TK ya. Kalau orang yang sudah ada ilmu nggak begitu caranya pelajari ya. Abu Syamsan yang menulis buku alat kusuk tu kusuk tak bisa diciptakan katanya tu. Apa? Kusuk itu tidak bisa diciptakan. Kusuk itu terbentuk dari proses. Iya itu maka dijelaskan misalnya kan yang dikatakan khusyuk itu mengerti apa yang dikatakan. Iya apa enggak? Iya. Ya, Pak.
mengerti kita gerak. Sudah itu apa yang dikatakan itu, kalau apa yang dikatakan menyangkut nggak tata bahasa? Coba mau tanya lihat, apa yang dikatakan itu menyangkut dari tata bahasa apa enggak? Ya, menyangkut. Betul. Nah, pasti nyangkut. Ada orang mengecek, ambo nak ngerti tata bahasa, tapi perasaan ambo, ya perasaan itu dari mana tahunya ukuran? Ya, jadi itu makanya, misalnya membaca Fatihah dia, itu maka iyyaka, tahunya ditakannya suara itu dan diletakkan di muka. Itu damir, berarti penekannya hanya kepada engkau. Tapi enggak mengerti tata bahasa, ya pokoknya mau tekan, ya baik kan perasaan saja. Awak ada ilmunya. Kalau damir diletakkan di muka, berarti penekanan. Ya. Nah, jadi itu bapak-bapak ibu. Bagaimanapun nanti orang membantah orang, ya silakan bantah-bantah, tapi tidak ada manfaat membantah, nggak ada dalil. Jadi harus mengerti apa yang dikatakan. Kalau sudah mengerti apa yang dikatakan, ma pangkang ngecek, ma belakang. Misalnya tidak mengerti tata bahasa, tentu mengecek nama mulanya, nama akhirnya, kan begitu. Jadi inilah takbir ya. Jadi Allahu Akbar. Nah, kalau Allah itu laki-laki, akbar laki-laki enggak? Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Bukan. Allah ini kata laki-laki apa enggak? Kalau di bahasa ini ya. Iya, yang akbar. Akbar laki-laki juga. Kalau perempuannya apa perempuannya? Lahat. Enggak, kalau akbar ini kan laki-lakinya ini. Yang perempuannya akbar tuh. Itu lain lebih. Enggak dapet, alun dapet. Lele tahu bentuk perempuan sigat tapi kan enggak dapet. Alun diajarkan lah. Jadi itu dia ya. Jadi Allahu Akbar. Jadi akbar itu ditekan sikit. Akbar. Jadi akbar min syai. Akbar min syai. Akbar min syai. Syai itu pun nggak tahu kita sebenarnya. Jadi yang cemasnya orang kan begini. Kenapa dibanding-bandingkan Allah dengan alam gitu? Ya kalau nggak dibandingkan dengan alam itu kan diberikan Allah, lihat Al-Quran semuanya. Kamu yang menjadikan atau aku, kamu yang menurunkan atau aku, kamu yang membuat, nah kan itu kan supaya menggunakan pikiran kita. Kenapa Allah sendiri membuat itu? Mana yang kamu jadikan itu? Nah, coba. Jadi itu makanya pergantian siang malam, kejadian langit dan bumi, perputaran angin, turun hujan, menumbuhkan tanaman pada lokal yang sama, buah yang berbeda, akan berarti dia ada tapi tidak lebih besar dari alam. Jadi kalau sudah ke situ pikirannya, dia tidak akan hilang. Jadi yang ada bertambah ada, bukan berarti yang ada hilang. Kalau baru nampak nanadoko hilang, itu alun manga-manga nyala asik deh itu selain. Makanya disebutkan manusia sangat zalim karena dia tidak belajar. Kalau belajar bagus. Nah ini dari susunan bahasa ya. Kalau untuk definisinya ini nanti akan disambung. Coba baca sampai sini. Ibu Sabrina baca dulu. Oh, yang di bawah ini Kak. Ya. Ta'rifu ismu. Langsung sekali itu yang al-hamzah wasal itu ta'rifus gitu. Ta'rifusmu gitu Kak. Ta'rifusmi. Pakai ilmu bahasanya. Ta'raf. Jalalah. Coba Ibu Sabrina nanti Pak Bet. Jalalati. Ta'rifusmi jalalati. Kalau Pak Bet membacanya. Ta'rifusmi jalalati.
Apa? Jalalallahu. Coba ulang-ulang bacanya. Ta'rifus mi. Jangan cepat bacanya, Pak. Ta'rif, kan ditakan bersuara. Ta'rifus mi jalalatan. Kalau Ibu Didi, Ta'rif jalalatan. ulang balik, ulang. Diulang, Bu, keras. Ta'rif husni jalalatan. Kalau dari madrasah ada. Ustaz, Silakan. ta'rifus mi jalalatan. Yang lain, temannya si Rizky. Ta'rifus mi jalalatan. Ibu Sabrina, sudah tadi. Ibu Eti ada lagi. Sudah. Pak Edi, ada Pak Edi? Keperluan. Keluar ya. Coba siapa lagi? Ya, silakan. Ada Bu Eti. Ada. Ya. Silakan Bu Eti. Ta'rifu ismi jalalatun. Jalatun. Kalau dari pesantren siapa lagi, Rizky? Silakan. Sudah. Ismi jalalatun. Siapa yang belum? Ismi jalalatin. Ismi Jadi jalalatin, Pak. Nah, ini kita ambil satu tulisan yang lain atau ucapan lain. Tadi kan dari segi asal-usul bahasa waktu mengucapkan Allahu. Nah, sekarang ini lagi. Kalau ta'rifu, kenapa kita baca ta'rifu ini ya? Sebagai pokok kalimat. Ya, sebagai pokok kalimat. Kalau asal-usul katanya bentuk apa ini? Arafah. Asal-usulnya bentuknya. Bentuk kata benda, kata kerja, hanya tiga itu aja ukuran. Masdar. Masdar apa fiilnya? Arafah. Ya, arafah ya. Jadi arafah. Arafah yu'arifu ta'rifan. Itu dia. Dibuat ta'rifu karena pokok kalimat. Lalu di belakangnya dibaca kenapa? Ismi, ta'rifusmi. Mudafun Ya, ilaih. mudafin ilaih. Iya, mudafun ilaih. Bagus. Ini dibaca saya yang baca jalalatan, ada jalalatun, ada jalatin. Mana yang benar? Jalalatun. Kenapa berani baca jalalatun? Khobar. Jadi sampai sini aja. Ta'rif isim adalah jalalah gitu. Oh gitu ya, berarti jalalatin ya Pak? Ya. Kenapa dibaca jalalatin? Penerangan ismi. Iya. Ya, langsung naat. Yang ini dalam koma ini berarti ini mudah-mudahan juga terakhir ini. Sebenarnya tapi dia sudah tersendiri ya. Jadi ta'rifus mi jalalatin. Apa definisinya itu? Apa artinya? Ta'rifus. Ta'rif ini berarti boleh dikatakan undang-undang atau pengenalan. Undangan nama Yang mulia, pengenalan nama mulia Allah. mulia Allah. Ini namanya kan lapak yang mulia Allah. Ini. Jadi pengenalan atau pengetahuan nama yang mulia, pengetahuan nama mulia tentang Allah. Ini dia. Ini pengetahuan tentang Allah. Apa bacaannya ini? Ta'rifu. Nah, yang ini lagi. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu Wa ta'ala. Allahu subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Allahu subhanahu. Allahu jadi apa gunanya? Mubtada. Lalu mubtada. Kabarnya mana? Subhanahu wa ta'ala. Allahu
Subhanahu. Hmm. Subhanahu. Ini sebenarnya sudah baku, ini nggak ada subhani, nggak ada subhanu, tapi dibaca subhana. Kalau hu ini paham kita ini. Hu jadi apa ini? Oh, mudhof ilaih. Iya. Mudhafun Pak, ilaih. izin keluar, Pak. Ya, silakan. Ini. Jadi Allah, Subhanahu wa ta'ala. ya subhanahu. Berarti sama sebenarnya Allah subhanallah, kan gitu ya? Kan itu ya? Kan sama itu. Allah, Allahu subhanahu. Subhanahu. Allahu subhanahu. Jadi kalau hu itu diganti dengan Allah, bagaimana dia? Allah. Allah, subhanallah. Kasih baris. Allah. Subhanallahi. Itu Allahu subhanallah. Jadi kalau sudah subhanallah, jadi kita menceritakan Allah, itu kan pokok kalimat ya. Baru di sini kita buat, kalau kita yang bertasbih begini, Allahu berarti ada disembunyikan usabbihu subhanallah. Gitu. Jadi Allah membersihkan aku sebersih-bersihnya dia. Sesuci-sucinya dia, tidak serupa apapun. Wa ta'ala, dan tinggi dia. Itu dia. Ini untuk takrif jalalah Allah. Jadi Allah, kalau kami pun boleh di sini sembunyikan, Allah nusabbihu subhanallah. Allah membersihkan kita sebersih-bersihnya Allah, dan yang tinggi dia, nggak bisa dijangkau, tapi ada. Setelah saya lihat alam pun sebenarnya nggak ngerti kami manusia ini, cuma menikmati, diselidiki bisa, tapi bagaimana, kenapa seperti ini, kami tidak tahu. Yang menjadikannya lebih tidak tahu kami, tapi ada. Oleh karena itu, di sini disebutkan subhanahu wa ta'ala. Itu yang nggak sanggup banyak orang. Jadi kalau begitu, mudah-mudahan sangguplah. Makanya Allah tidak ada waktu sama dia. Yang ada waktu adalah kita. Kita pun hanyalah sifat yang diberikannya, hanyalah jepretannya gitu. Kalau dicabutnya habis. Kalau sudah ada terus perasaan itu, ada lekat dalam jiwa kita, karena itu yang cerita-cerita yang lain. Biasanya kalau sudah segelombang, perasaannya ada terus. Jadi rame pun orang, ramelah orang. Bukan nggak diperhatikannya, tapi dia sudah paham. Itu maka kalau sudah seorang pemimpin betul-betul bertanggung jawab dia, kalau sudah jadi dibebankan tugas, dikerjakannya dengan baik, hidup dengan baik. Kalau enggak, manusia lepas dari kendali. Ya. Nanti kita akan teruskan lagi panjang takrifnya ini, undang-undangnya yang sampai terakhir dikutipnya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu makanya jangan dikatakan kita anak Tuhan. Itu konyol sekali itu. Ya. Ya, sampai mau Ibu foto ini. Ini sambungannya, Bu. Ta'rifus mi jalalatin Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala wa mustarna amma siwa, wa mustarna amma siwa. Mustarna itu artikan dikayakan, berarti dia tidak butuh selain dia. Al-muhtajun ilaih, muhtajun ilaihi kullu syai', dibutuhkan, diperlukan kepadanya segala sesuatu, tergantung sama dia. Perasaan ini tidak selalu muncul karena
Itu yang saya sebutkan. Sudah ada maka hilang. Sudah ada maka hilang. Maksudnya anan nampak di matu nan talingo di sagalo nampak atau lah hilang nan tukang menjadian. Kalau lah tahu awak nan menjadikannya terus ado berarti awak pilih lai nan dilie nan didanga. Nak suku awak lai nan apa tu. Sadar awak taruh. Ya. Ulang artinya Itu, Pak. Ulang artinya Pak dari ta'rif itu tadi Pak. Oh ini. Ini kan kita tadi dari segi bahasa sudah kita mempelajari undang-undang Allah, dan salah satu diambil dari pendapat ulama bahwa undang-undang nama yang mulia ini, nah ini dia berarti Allah dia menuliskan gitu. Allah berarti di sini kenapa subhana berarti ada di sini disembunyikan. Ya, kalau saya usabbihu, kalau kami nusabbih. Jadi Allah nusabbih subhanallah. Jadi Allah mensucikan saya atau kita benar-benar mensucikannya, tidak ada serupa apapun, dan maha tinggi atau tinggi dia, tidak bisa dijangkau. Tapi dia ada. Kalau cerita-cerita itu kan itu ciri unto, berarti ada unto lewat. Nah, itu satu. Berarti ada unto. Itu sederhana bagi jangkauan, biarpun orang berilmu, biarpun tidak, kan sama itu. Ada alam. Berarti ada yang menjadikan. Jadi nanti ditanya jadi, kalau tidak ada alam bagaimana? Itu makanya nanti menjadikan alam ini sifatnya mungkin. Paham tuh? Gak wajib. Kan dari mana taunya bahwa ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Jadi kalau nggak ada yang diciptakan bagaimana? Tapi ciptanya juga tidak ada ya. Tentu gitu perginya. Oh ini karena nampak penciptaan itu baru ada. Jadi kalau nggak ada itu makanya Allah kalau menciptakan alam dia mungkin sifatnya nggak wajib. Malah kan ada pertanyaan. Belum ada ini. Kan ada pertanyaannya tuh. Di manakah Allah berada? Suatu alam ini belum. Nah itu. Jadi sebelum ada alam, di mana Allah menjadikan alam ini mungkin saja sama dia. Jadi itu maka di sini disebutkan nanti. Ini. Wa huwa khalaqa kulla syai'. Dia yang telah menjadikan segala sesuatu. Wal awwalu bila bidayah. Dia yang mula tidak ada permulaan. Wal akhir dia yang akhir tidak ada kesudahan. Nanti kita sampai sini aja tuh. Besok hari Minggu depan saya kasih tanda apa nih ke warna. Berarti sudah dipelajari. Kita belajar tentang ta'rif Allah ya. Iya, Pak. Nah, itu makanya wahai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kalau sudah menganut Islam, pelajarilah, carilah ilmu terus, baru mengerti. Maka yang berbahagia itu orang yang punya ilmu. Yang tidak berbahagia itu hanya turut-turutan. Mestinya manusia itu wajib berilmu karena dicetak dia berbentuk. Itu makanya ada wa'allama adamal asma. Yang berbahagia itu adalah orang berilmu. Tapi kaji kita lagi, ilmu yang sebenarnya apakah teknologi? Tidak. Ilmu yang sebenarnya teknologi ya juga, tapi yang ilmu sebenarnya mengerti siapa Allah sebenarnya. Jangan dibuat-buat yang bukan-bukan. Mengerti apa hidup sebenarnya. Kalau enggak kandas. Lihatlah setinggi apapun filsafat, kalau tidak turun kepada filsafatnya Islam, cara berpikir Islam, dia akan menyesal di kemudian hari. Kalau enggak percaya orang, sama-sama kita tunggu. Berapa kata penunggu disuruh dalam Al-Quran? Ada 3. Tertakib. Kalau yang surat sajadah itu apa Pak Bet? Ana. Pak Arif. Malo, ana. Terakhirnya? Pak Arif wanhum. Muntazirun. Pantazir. Muntazirun. Pantazir itu apa artinya? Pantazir Tunggulah. maka
Nah, Nah, tunggulah. fi'il apa itu? Fi'il apa? Fil amar. Nah, kalau muntazirun, Muntazirun. Itu fiil apa? jangan Isim fa'il. isim fa'il. Ah, oh iya Pak. Nah, apalagi selain ada pantazir, satu lagi Muntazir. ada itu partakib ya. Apa Pak? Partakib. Partakib. Baru di belakangnya innahum murtakibun. Ada satu lagi Innahu murtakibun. Oh, fiil isim fa'il lagi ya. ya, partakib innahum murtakibun. Satu lagi pantazir sudah, yang satu lagi patarabis. Ay, patar. Innahum mutarabbisun. Jadi sama-sama kita tunggu tanggal mainnya. Itu surat sejadah ya Pak? Kalau pantazir ya pantazir innahum muntazirun. Di surat lain lupa saya tapi ada partakib innahum murtakibun. Satu lagi patarabbis innahum mutarabbisun. Jadi itu makanya nggak ada menaruh sakit-sakit hati sama orang. Wa mata sauna illa, ya nggak sampai pikirannya bagaimana. Itu makanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Itu. Mereka yang nyata saja nampak, tapi kehidupan sebenarnya tidak mengerti. Inilah sampai sini ya. Kita sambung nanti. Itu masih takbir. Baru takbir Allahu Akbar. Ya, itu pun kalau jadi waktu itu aja lah supaya cepat. Jadi Allahu Akbar, paham itu. Jadi kemana pikiran ke apa yang kita baca sudah ada paham kita. Ya, jangan nanti pikiran saya kepada Allah. Iya di mana ingatan Allah. Yang bisa diingat-ingat itu kalau misalnya cara mengingat benda. Kalau Allah kan dia tidak bukan benda. Jadi mesti bersangkut dengan ruh, bersangkut dengan ilmu. Itu jenjangnya. Kalau tidak begitu bagaimana? Itu makanya tingkat-tingkat manusia beda. Tingkat-tingkat manusia beda. Makanya untuk beda itu, untuk persamaan itu dia melalui pendidikan. Pendidikan pun beda-beda. Kemampuan beda-beda. Itulah namanya waman jahada, siapa yang bersungguh-sungguh. Itu yang berdapat. Jadi itu mengkot lata bayang ambo lata tarimu sargo betingkek Pak Bet. Guru. Itu. Jadi dari mana alasan sargo itu betingkek? Ya dia orang pemahaman seperti itu. Itu maka yang paling hebat di badan awakku apa sebenarnya? Di diri awakku. Jadi akal pikiran. Akal pikiran dan sandar ba'a tuh. Sandal kepada Allah. Itu. Gitu. Ya. Tapi jangan dijustifikasi orang enggak sandar pikiran ke Allah. Pokoknya rasulkan saja. Jadi itu makanya kalau orang-orang ilmu yang itu kan enggak banyak ngecek dah. Ya bakal dilawan ngeceknya enggak sampai ke situ mana. Kata Imam Syafi'i, jangan berdebat dengan orang bodoh. Itu mangko sampai keluar keceknya tuh. Jadi lebih rancak kalau sedang bertani ya rancak tanaman bapak bagus ya. Kalau tadi diskusi lain kok tidak terjangkau kecuali kok berkandak. Aduhnya nama tanya, Pak Bet lah ngaji ya. Menurut Pak Bet Tuhan kau satu persoalan aja. Tentu manggu-anggu ya Pak. Ini nam pakai sabar-sabar itu kue mangkuk atau kue lapis ya. Kue lapis kue mangkuk. Itu sabarlah. Mari berdoa Pak. Karena setiap ditanyanya jawaban anak itu kan salah dari dia kan gitu. Oh gitu. Dia itu menurutnya kan gitu. Iya itu mangkonya Pak kalau sebut kawanku khatibun nas ala kadri ukulihim. Rancak wak ngecek nyonan sesuai terjangkau lah. Kecuali kok bertanya yo. Nah, namun gitu. Saya terakhir kalau orang itu selalu benar, menganggap ini paling benar, dan mengatakan, kok apa lain dah anak khairum minhu aja. Samanya setan pertama tentu sakit ya penganan.
Enggak ganggu ya Allah. Kalau kadi debat lo tentu lain. Jawab pun apa? Hayya bina nad'u ila Allah. Allahumma Fakihna. Fakihna fakihna fiddin wa 'allimna hikmah hikmah wa wa ta'wil ta'wil wa 'allimna lughatal Quran Quran wa 'allimna lughatal Arab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi usahakan waktu mengungkap Arab itu rasakan sekali apa maksudnya yang saya katakan ini. Gitu. Macam doa tadi kan, asyhadu, kan rasakan sekali asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan jadi rasakan. Jadi makanya sholat itu lama. Kadang-kadang perasaan saya itu kabasama-samu ku baacarun. Tapi awak disuruh juga untuk bersama. Tapi tiba bersama tu bekut dalam itu lamu me sujudnya. Batu. Iya ya Pak. Itulah mu'min membaca tahiyat man. Jadi itu jadi persoalan jadi ya sudahlah dipilih ayat pendek. Apakah seluruh imam yang lama itu kerana nyo paham atau kerana mamanya ele? Enggak tahu lah itu kan baik dosa ya enggak tahu itu kan dosa enggak tahu awak ada. Pokoknya itulah kalau bagage-gage awak solat sir betul kan? Biasa tuh alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Itulah tiba iya kalau Allah Akbar. Padahal itulah sederhana tuh. Mungkin ini betul. Betul saja. Awak ngeri awak jadi imam kumau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa, la'allana alimun. Ya, la'allana alimun atau fahimun, la'allana La'allana amilun. ya amilun, la'allana Mukhlisun. mukhlisun. Nggak ada lagi itu udah penghabisan tuh. Itu makanya tinggi pun cara berpikir orang yang penghabisannya menjadi hamba Allah. Cobalah berpikir-pikir. Nah.